Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila dengan NIM 0102128123280057. Pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UTS atau ujian tengah semester pada mata kuliah ekonomi regional. Nah, video ini akan berisi mengenai review jurnal, dan juga saya akan menjawab 2 pertanyaan dari dosen pengampu pada mata kuliah ekonomi regional. Saya akan mereview jurnal dengan judul Motif Kerjasama Antara KRG atau Kurdish Regional Government di Irak dengan pemerintah Turki pada tahun 2013 sampai 2016. Hubungan antara pemerintah regional Kurdistan atau KRG Irak dan pemerintah Turki telah mengalami dinamika yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebelumnya, hubungan antara kedua entitas ini diwarnai ketegangan politik dan juga ekonomi, terutama karena sikap Turki yang tidak mengakui keberadaan KRG sebagai entitas politik yang sah. Namun, setelah Partai Keadilan dan Pembangunan memenangkan pemilu di Turki pada tahun 2002, hubungan ini mulai mengalami perubahan besar. Turki yang selama ini menghadapi ancaman dari gerakan separatis Kurdi di dalam negeri, melihat peluang untuk bekerja sama dengan KRG guna meredakan ketegangan domestik sekaligus memperkuat posisinya di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, KRG yang berusaha memperkuat posisinya sebagai entitas politik yang lebih mandiri dari Irak melihat Turki sebagai mitra strategis, terutama dalam bidang perdagangan dan juga energi. Dengan adanya kepentingan yang saling menguntungkan, kerjasama antara KRG dan Turki semakin erat dalam periode 2013 sampai 2016. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan hubungan antara KRG dan Turki, terutama dari konflik menuju kerjasama yang lebih erat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami motif di balik kerjasama tersebut dengan menggunakan perspektif neorealisme dalam hubungan internasional. Neorealisme menjelaskan bahwa negara adalah aktor nasional yang bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya dalam sistem internasional yang anarkis. Oleh karena itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi dampak kerjasama ini terhadap stabilitas politik dan juga ekonomi kedua belah pihak. Nah, metode dalam penelitian ini digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, data yang diperoleh dari jurnal akademik, laporan kebijakan, serta sumber berita internasional yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup 3 tahap utama. Yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua yaitu penyajian data, dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Nah, sebagai kerangka teori, penelitian ini menggunakan neorealisme sebagaimana dikembangkan oleh Robert Keohane dan Kenneth A. Oye yang menegaskan bahwa negara hanya akan bekerja sama jika kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi mereka, baik dalam bentuk kepentingan nasional atau self-interest maupun manfaat bersama atau mutual benefit. Nah, dari hasil analisis ini terdapat 2 motif utama dalam kerjasama antara KRG dan Turki. Motif pertama adalah kepentingan nasional atau self-interest. Bagi KRG, kerjasama dengan Turki memiliki 3 kepentingan utama, yaitu pengakuan politik sebagai entitas yang lebih mandiri dari Irak, kemandirian ekonomi dari pemerintah pusat Irak, dan upaya mengurangi pengaruh Iran di wilayah Kurdistan. KRG berusaha mendapatkan legitimasi internasional dengan menjalin hubungan erat dengan Turki, serta memastikan bahwa ekspor minyak mereka tidak lagi bergantung pada Irak. Selain itu, dengan memperkuat hubungan dengan Turki, KRG dapat mengurangi ketergantungan terhadap Iran dan memperkuat posisi politiknya dalam dinamika geopolitik regional. Bagi Turki, kepentingan nasional yang mendasari kerjasama ini meliputi stabilisasi konflik Kurdi dalam negeri, menyeimbangkan kekuatan Iran di Timur Tengah, dan menjadi pusat transit energi global. Turki menghadapi ancaman dari para partai buruh Kurdistan yang seringkali melakukan serangan terhadap pemerintah Turki. Dengan menjalin hubungan baik dengan KRG, Turki berharap dapat mengurangi dukungan bagi PKK dan menstabilkan keamanan domestik. Selain itu, Turki juga ingin memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional dengan mengurangi pengaruh Iran di Irak serta memastikan jalur pasokan energi yang aman dan stabil bagi kebutuhan domestik maupun ekspor dan impor ke Eropa.
Motif kedua yaitu keuntungan bersama atau mutual benefit. Nah, kerjasama antara KRG dan Turki ini memberikan manfaat ekonomi dan politik yang signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi KRG itu, keuntungannya adalah kemampuan untuk mengekspor minyak melalui Turki tanpa harus tunduk pada kontrol pemerintah dari Irak. Nah, dan juga mendapatkan dukungan politik terhadap untuk meningkatkan kancah internasional serta kerjasama di sektor keamanan untuk menghadapi ancaman dari kelompok teroris seperti ISIS. Nah, sementara itu ada juga memperkuat posisinya sebagai pusat transit sebagai energi global serta mengurangi risiko konflik dengan kelompok Kurdi dalam negeri dengan mendukung KRG sebagai mitra strategis. Nah, dari penelitian ini ditemukan bahwa kerjasama KRG dan Turki didorong oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu self-interest dan mutual benefit. Nah, Turki ingin menyelesaikan permasalahan dengan kelompok separatis Kurdi serta memperkuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Kerjasama dalam bidang perdagangan dan energi memberikan keuntungan finansial yang besar bagi kedua belah pihak. Dengan Turki mendapatkan akses langsung ke sumber minyak KRG, sementara KRG mengurangi ketergantungan pada pemerintah Irak di Baghdad. Nah, kesimpulannya, hubungan kerjasama antara KRG dan Turki ini didorong oleh kepentingan nasional masing-masing serta manfaat ekonomi yang lebih besar. Dengan perspektif neoliberalisme, penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara hanya akan bekerja sama jika manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan risikonya. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat ekonomi dan stabilitas politik kedua belah pihak, tetapi juga mencerminkan strategi pragmatis dalam diplomasi Timur Tengah. Ke depan, hubungan ini kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan dinamika geopolitik di kawasan. Selanjutnya, saya akan menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu teori ekonomi apa yang relevan dengan kehidupan perekonomian yang sekarang. Nah, menurut saya ada dua teori yang relevan untuk perekonomian saat ini. Nah, yang pertama yaitu teori Keynesian dan juga teori pertumbuhan endogen. Mengapa? Karena teori Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal, terutama dalam menghadapi resesi atau krisis. Hal ini terbukti relevan selama pandemi COVID-19, di mana banyak negara, termasuk Indonesia, menerapkan stimulus ekonomi seperti subsidi, bantuan sosial, dan investasi infrastruktur untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Selain itu, dalam menghadapi inflasi dan ketidakpastian global, kebijakan fiskal dan moneter terus digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara itu, teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer menjelaskan bahwa inovasi, teknologi, dan pendidikan adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi di era digital saat ini. Nah, ekonomi berbasis teknologi semakin dominan seperti yang terlihat pada pertumbuhan e-commerce, vintage, dan industri startup di Indonesia. Investasi dalam riset dan pengembangan R&D, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta digitalisasi bisnis telah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi. Dengan berkembangnya AI, Big Data, dan otomatisasi, teori ini semakin relevan karena menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi modern lebih bergantung pada inovasi dibandingkan faktor tradisional seperti modal dan tenaga kerja. Nah, kedua teori ini cocok dengan perekonomian saat ini karena dunia menghadapi ketidakstabilan ekonomi global dan percepatan transformasi digital. Nah, teori Keynesian menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi, sementara teori pertumbuhan endogen menunjukkan bahwa inovasi dan teknologi adalah kunci keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, kombinasi dari kedua teori ini menjadi dasar banyak kebijakan ekonomi modern dalam menghadapi tantangan seperti resesi, inflasi, dan perubahan struktur tenaga kerja. Dan yang terakhir, yaitu saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya yaitu mengapa Jabodetabek menjadi pusat perekonomian di Indonesia, sedangkan daerah di luar Jabodetabek sulit untuk berkembang. Menurut saya, Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi pusat perekonomian Indonesia karena kombinasi faktor sejarah, infrastruktur,
kebijakan pemerintah dan aglomerasi ekonomi. Sebagai ibu kota sejak zaman kolonial, Jakarta berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan juga keuangan yang menarik investasi besar serta mempercepat urbanisasi. Infrastruktur yang lebih maju seperti pelabuhan Tanjung Priuk, Bandara Soekarno-Hatta, jaringan jalan tol, MRT, dan KRL membuat biaya logistik dan mobilitas tenaga kerjanya lebih efisien dibandingkan daerah lain. Selain itu, banyak perusahaan besar seperti bank, startup teknologi, serta pusat bisnis berbasis di Jabodetabek, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang semakin kuat. Nah, efek aglomerasi ini juga memungkinkan pertumbuhan lebih cepat karena adanya tenaga kerja yang terampil, akses ke modal, dan inovasi yang berkelanjutan. Sebaliknya, daerah di luar Jabodetabek mengalami kesulitan berkembang karena kurangnya infrastruktur, akses modal yang terbatas, serta ketimpangan investasi yang lebih terfokus di ibu kota. Nah, kesenjangan pembangunan ini menyebabkan banyak tenaga kerja dan bisnis lebih memilih Jabodetabek dibandingkan daerah lain, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah luar tersebut. Sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.